Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska. Alhamdulillah aku bersyukur banget. Hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang hidupnya itu di perkampungan. Nah, ini seperti inilah ya kebiasaan aku atau rutinitas aku setiap paginya, yaitu selalu sibuk di dapur sederhana aku. Ini aku tuh lagi mencuci piring, padahal sebelumnya aku tuh sudah mencuci piring, tapi karena aku tuh habis masak nasi dan nasinya itu alhamdulillah sudah mateng. Jadi alhasil yang tadinya si wastafel ini nggak ada perabotan yang kotor, jadi mau nggak mau harus aku cuci lagi untuk kedua kalinya, biar si wastafelnya itu enak dipandang mata gitu ya Bunda. Karena kalau wastafel itu numpuk dengan cucian piring atau perabotan yang kotor itu kayaknya kayak mengganggu gitu ya di pemandangan mata. Dan next setelah tadi udah beres aku di dapur, ini lanjut aku menuju teras rumah. Ini aku langsung aja nyapu teras rumah. Di sini yang aku sapu itu atas terasnya dulu ya, bukan bawahnya atau sampingnya yang belum dikeramik itu. Biasanya kan kalau aku tuh nyapu itu bawahnya dulu ya, atau samping teras yang belum dikeramik itu. Tapi nggak tahu kenapa hari ini tuh aku nyapunya atas dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun nanti tuh harus disapu dulu karena udah resiko gitu ya. Kalau aku tuh nggak nyapu bawah dulu ya pastinya atasnya ini pasti kotor lagi gitu Bunda, karena pada berterbangan si debunya itu ke lantai ini. Oh ya Bunda, tadi tuh jangan salfok sama abinya dan juga Dede Aska ya. Tadi tuh abinya tuh mau berangkat kerja atau mau berangkat ke kantor, dan biasanya kalau mau berangkat ke kantor itu abinya itu nganterin Anu dulu di sekolahan karena kan satu arah gitu ya. Cuma si bocil itu selalu minta ikut setiap pagi nganter AA-nya ya Bunda, atau Dede Aska itu pokoknya setiap pagi itu wajib dia itu pengen ngikut abinya nganter AA-nya ke sekolah. Ada nggak nih ya Bunda anaknya yang kayak gitu, yang sama kayak Dede Aska selalu pengen ngikut-ngikut nganter AA-nya ke sekolah. Nah, kalau nggak diturutin itu pasti ngamuk gitu Bunda Dede Askanya. Jadi selalu aja diturutin sama abinya. Kalau udah diturutin ya udah gitu anteng, dan setelah itu baru abinya berangkat ke kantor. Dan next setelah tadi udah beres nyapu teras rumah, ini lanjut aku nyapu belakang rumah. Ini yang aku sapu itu tempat cuci piring di belakang rumah aku ya Bunda. Ini tuh udah agak lama nggak aku sapu bawahnya ini. Ini tuh kan tadinya ada tempat penampungan air gitu ya Bunda. Jadi si tempat penampungan airnya itu aku jongkelin dulu, bawahnya itu aku sapu kayak gini. Tadinya sih awalnya gitu ya nggak ada rencana mau sapu-sapu tempat ini, jadi ada tragedi sedikit gitu ya Bunda. Sebelum aku nyapu ini tuh tadinya tuh aku mau ngambil elap gitu ya yang ada di belakang rumah aku, yang ditaruh di tembok bata aku ini gitu ya. Pas waktu aku mau ngambil itu ternyata ada ular gitu ya Bunda, ada ular. Ularnya itu lumayan sedang gitu ya, nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil gitu. Dan setelah itu aku usir gitu ya, sambil aku omongin suruh pergi si ularnya, dan alhamdulillah si ularnya itu pergi dengan sendirinya. Nah, dari situlah aku langsung ngebersihin tempatnya itu sampai aku sapu gitu ya. Dan tadi tuh baknya juga aku buka-buka semuanya, takutnya si ularnya itu masih ada gitu ya. Iya wajar sih Bunda kalau di rumah aku ini ada ular gitu, karena kan tempatnya itu masih berdekatan dengan kebun dan juga kali mati yang kayak gitu ya Bunda. Tapi untungnya alhamdulillah banget ya, si ularnya itu enggak sampai masuk ke dalam rumah dan juga ularnya itu enggak berbisa. Coba kalau masuk ke dalam rumah, Masya Allah gitu ya, aku tuh takut banget gitu, walaupun aku tahu si ularnya itu enggak berbahaya atau enggak berbisa. Dan aku tuh ambil hikmahnya aja di kejadian ini, bahwa merawat rumah atau tempat tinggal kita itu sangatlah penting ya Bunda. Rumah yang bersih aja atau tempat tinggal yang bersih aja itu enggak ngejamin rumah kita itu enggak dimasukin hewan buas, apalagi yang rumahnya itu kotor ya kan. Tapi kita sebagai manusia itu harus selalu ikhtiar ya. Kalau kita udah ikhtiar ya udah kita serahin aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ke videonya. Ini tuh aku tuh sapu-sapu
aku sampai bawah kali ya Bunda, karena rencananya si sampahnya ini mau aku bakar sekalian. Kebetulan ini tuh harinya itu cerah banget ya, panas, jadi cocok untuk ngebakar sampah kayak gini. Nah, sebelum aku bakar ini sampahnya aku kumpulin dulu seperti ini. Ya Bun, jangan salfok sama air yang mengalir di kali ini ya, yang warna hitam itu. Itu kenapa warnanya kayak gitu? Itu tuh airnya air got gitu ya Bunda, air kecemberan. Jadi rumah aku tuh kecemberannya itu dialirin ke sini. Tapi bukan aku saja ya Bunda, banyak sekali orang kampung sini yang mengalirkan air kecemberannya itu atau air gotnya itu di kali ini. Bahkan tetangga kampung juga pada mengalirkannya itu di kali ini ya Bunda, makanya wajar airnya itu keruh kayak gitu, kecuali si hujannya itu datang ya, baru si kali ini tuh banjir gitu Bunda. Nah, ini langsung aku bakar ya, ini tuh aku bakar sama si elap yang tadi aku mau pegang itu ya Bunda, yang ada ulernya. Jadi aku sekalian bakar aja si elapnya. Itu lapnya itu atau kayaknya itu baju aku yang udah nggak kepake gitu Bunda. Oke, next setelah tadi udah ngebakar sampah, ini lanjut aku nyapu teras rumah ya, atau depan rumah. Ini lihat sendiri Bunda, ini tuh debunya pada berterbangan ke lantai. Dan untuk sampahnya yang di depan rumah ini itu enggak terlalu banyak gitu ya Bunda, sampahnya itu kecil-kecil kayak gini. Dan kebetulan di kampung aku tuh lagi musim pete ya Bunda, dan di depan rumah aku itu kan ada pohon pete yang besar, yang mana kalau musim pete itu dia itu pohonnya itu selalu tumbuh lebat gitu ya Bunda, buahnya itu selalu tumbuh lebat, dan alhasil setiap paginya si bunga petenya itu selalu berguguran gitu Bunda, baik siang, malam ataupun pagi gitu ya Bun. Jadi harus rajin-rajin disapu kayak gini. Tapi alhamdulillahnya gitu ya Bunda, tetangga aku itu orangnya baik gitu ya Bun. Kalau si petenya itu udah mulai dipanen gitu ya, atau udah gede-gede si petenya itu, aku tuh sering dikasih pete gitu ya Bunda. Dan juga selain pete itu, beliau itu selalu ngasih makanan atau apalah gitu ya, pokoknya makanan aja gitu ya Bunda, selalu ngasih gitu ke aku. Alhamdulillah gitu ya, didekatkan sama tetangga yang baik hati. Dan selain itu juga kadang kalau aku tuh lagi di sekolahan itu, pas waktu pulang-pulang itu rumah aku tuh udah bersih ya Bunda. Maksudnya bukan rumah ya, depan rumah aku nih udah bersih disapu sama tetangga aku. Katanya kasihan gitu tiap hari ngelihat aku tuh nyapu pendul pete ini atau bunga pete ini. Karena memang bunga pete itu bener-bener setiap hari tuh berjatuhan terus menerus ya Bunda. Hampir setiap menit kayaknya ya. Bahkan pas waktu lagi disapu aja sering gitu kejatuhan ya Bunda, kejatuhan bunga pete itu. Makanya mungkin kayak kasihan gitu yang ngelihatnya tetanggaku tuh, sehingga dia itu ngebantuin nyapu gitu ya. Padahal kadang pagi itu udah disapu, terus siang atau sore itu udah ini lagi gitu ya, udah banyak bunga pete lagi yang berjatuhan. Nah, itulah ya gunanya tetangga, kita itu harus saling membantu, harus saling menghormati, dan harus saling-saling pokoknya ya. Pokoknya harus saling-saling aja gitu. Dan next setelah tadi udah beres nyapu, ini lanjut aku tuh ngupas pepaya ya Bunda. Ini pepayanya itu dapet dari belakang rumah ya Bunda, yang mana pohonnya itu sebenarnya udah tumbang, cuma si pohonnya itu masih berbuah ya Bunda. Karena walaupun tumbang nggak sepenuhnya tumbang gitu ya, karena akarnya itu masih menancap di tanah, makanya masih berbuah gitu. Dan ini tuh pepayanya itu udah terlalu matang gitu ya Bunda. Padahal aku kira si pepayanya ini enggak terlalu matang gitu. Pas waktu aku buka, ini si pepayanya itu udah terlalu matang gitu Bunda. Makanya aku tuh nyucinya itu sebelum aku kupas ya. Jadi setelah aku kupas ini enggak aku cuci lagi, karena kalau dicuci lagi ini akan semakin semakin lunak gitu ya Bunda. Karena ini tuh bener-bener udah terlalu matang banget ya. Kalau udah dikupas kayak gini tuh kan enak ya, tinggal dimasukin
aja ke kulkas, dan nanti kalau kita tuh habis makan atau mau cuci mulut itu enak tinggal kita ambil aja di kulkas. Dan untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.